Bismillah, Alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salamun alaika ya Habiballah, amma ba'd. Mirsa, jumpa lagi dengan saya, Julia Kamila, di program kesayangan kita, ada program Ikhwal Jam'iyah. Dan kali ini kita akan bahas sebuah tema yang luar biasa, yaitu membangun jaringan cendekia dan profesional kaum santri ISNU Pasca Kongres. Telah hadir di ruang virtual, narasumber yang pertama. Tamu kita yang pertama ada fungsionaris PP ISNU, ada Dr. Haji Fadli Yasir MH. Assalamualaikum Mas Fadli. Waalaikumsalam. Sehat ya Mas? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kelihatan auranya beda ini. Iya, kita hanya kalah jenggot sama Mas Daud. Oke, baik. Di ruang virtual satunya ada Mas Daud Muhammad Daud, Sekretaris PSNU Jawa Timur. Assalamualaikum Mas Daud. Salam Mbak Yuli. Ya, kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ini yang ya? Pak Fadli sehat, saya ikut sehat ini. Alhamdulillah, harus ikut sehat juga ini. Oke, dimulai dari Mas Fadli dulu. Mas Fadli, ini bisa disampaikan gimana kongres ya? Ini kapan dilaksanakan kongres kemarin? Seperti apa situasinya? Seperti apa? Bisa digambarkan melalui ceritanya dari Mas Fadli ini? Iya. Pertama kemarin kongresnya dilaksanakan ya, di tanggal 29 ya, di Balikpapan, Asrama Haji Balikpapan. Memang kongres kali ini karena ada harapan dan tantangan dari beberapa sahabat dan juga harapan dari PBNU bahwa isu ke depan itu harus jelas identitasnya. Jadi tidak hanya identitasnya sebagai sarjana, tetapi identitasnya apa yang dikerjakan oleh ISNU ke depan. Jadi identitasnya harus jelas, bahwa intelektual, basisnya profesional dan teknokrasi. Tiga hal itu yang ditekankan oleh PBNU, sehingga dari awal-awal kita mendesain bagaimana kongres kali ini, meskipun dalam suasana yang sangat sederhana, karena ada perubahan-perubahan waktu dan tanggal dan tempat. Di awal memang kita mau menjadwalkan tanggal 8, jadi tempatnya ada 3, yaitu pertama di Surabaya, Mas Daud sebagai tuan rumah sudah mempersiapkannya secara matang. Kami kemudian setelah itu di kapal, kami akan membahas banyak hal ya terkait ISNU dan isu-isu lainnya di kapal. Kemudian kami turun nanti di Balikpapan, penutupan dan ke IKN. Nah, ternyata beberapa hal sehingga itu pertama ada pengunduran di tanggal 18 ya Mas Daud? 18 atau 24 nih? Tanggal 24 ya, 24. Jadi perubahan, kemudian kita berharap waktu itu ketika itu persiapannya sudah matang di Surabaya. Berharap waktu itu sudah konfirmasi di awal terkait kehadiran Presiden. Tetapi karena ada kunjungan Presiden, akhirnya kita undur, dapatlah tanggal 24. Namun ternyata kunjungan Presiden itu, Presiden baru pulang itu di tanggal 24. Nah, tetapi karena amanat Muspimnas, waktu kita ini kan harusnya habis itu November 2023 yang lalu. Amanat Muspimnas itu kita harus di situ selambat-lambatnya 1 tahun, yaitu November 2024. Karena kemarin ada Pilpres dan sebagainya, kita mundur 2024, November 2024. Nah, jadi kami tidak boleh keluar dari November. Karena kalau November keluar dari November, walaupun ketika berkoordinasi dengan PBNU mengasih kelonggaran sampai Desember, tapi kami tidak mau melanggar itu amanah yang kemarin dibahas dengan Mas Daud secara bersama-sama. Nah, jadi kalau kami keluar sampai Desember, itu bisa disemprit Mas Daud dan teman-teman yang lain kan, bahwa ini ada pelanggaran. Atau paling tidak, memang ada saran kami dianjurkan untuk melaksanakan kembali Muspimnas. Tapi kami rasa itu riskan. Meskipun Mas Daud, dia dari Jawa Timur dan beberapa teman yang lain menganjurkan, menyarankan, memberikan masukan bahwa terkait bagaimana
ini kan banyak teman-teman, sahabat-sahabat yang menjadi, ada yang menjadi jadi apa namanya, yang menjadi ikut dalam kontestasi pilkada, ada jadi penyelenggara, ada juga yang jadi petugas dan lain sebagainya, ada juga tim sukses dan berharap itu mundur sehingga partisipasi seluruh cabang dan wilayah itu bisa maksimal hadir. Tetapi kami koordinasikan bahwa kita rapat berulang kali dan lagi dan kita berkonsultasi dengan PBNU, kita berketetapan tetap di tanggal 29. Kami tidak mau kembali mundur, nanti takut lagi mundur nanti di tanggal 8 itu saja teman-teman sudah ada, sahabat-sahabat sudah ada yang beli tiket, sudah ada yang mengajukan cuti gitu kan. Ya. Ada yang sudah sampai, justru sudah sampai di Surabaya. Nah, itu kan harus kali ini kan. Tanggal 24 juga begitu. Akhirnya mereka bilang ketetapannya di kapan, kepastian, sehingga kami bisa menyiapkan tiket dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kami tetapkan tanggal 29. Dengan berhati kami tetapkan dalam diskusi yang panjang, akhirnya tetapkan 29. Kami sangat mohon maaf kepada Jawa Timur waktu itu karena mereka sudah mempersiapkan begitu banyak persiapan-persiapan untuk kongres, sehingga kami waktu itu sama Mas Daud dan sahabat-sahabat yang lain, termasuk Ketua PWSU Jatim dan Ketua Umum ISNU, itu bermohon maaf bahwa harus dilaksanakan di Balikpapan. Dalam waktu 2 minggu kita mempersiapkan perubahan itu sehingga hasilnya seperti itulah, kayak gitu. Apapun hasilnya bisa dilaksanakan 2 minggu ya kan Mas Daud, 2 minggu ya seperti itu. Oke. Mungkin itu perjalanannya. Ya, baik. Terima kasih Mas Wadwi. Dan bagaimana dari Mas Daud ini terkait dengan persiapan sebelumnya sudah matang kemudian digeser, perasaannya gimana ini? Kalau Mas Fadli ini awalnya langsung pengen saya ajak ngopi sambil saya suapi pedes. Karena ini sudah perintah dari PP, ya sudah kita terima aja lah. Jadi semua persiapan yang ada di Surabaya kemudian kita alihkan semuanya ke Balikpapan, termasuk banner-banner, publikasi dan sebagainya. Padahal kita sudah menyiapkan di Gerahadi ya, sudah dapat izin untuk mobilisasi peserta, juga kita sudah dibantu bapak-bapak dari Pemprov, dari Dinas Perhubungan ya. Kemudian untuk akomodasi lain-lain juga kita sudah persiapkan semuanya, termasuk konsumsi itu sudah kita siap tanggung semuanya itu untuk acara pembukaan sama penutupan itu nanti. Tapi ya karena Bang Fadli kepingin, karena PP duitnya besar sehingga dipindahkan ke Balikpapan, dibiayai sendiri malah. Oke. Baik. Berarti dari tuan rumah, calon tuan rumah pun juga gak ada masalah ya Mas Daud ya? Tidak ada masalah, kita semua sebagai pimpinan wilayah, ketika ada perintah dari PP ya kita laksanakan apapun konsekuensinya. Itu. Oke. Baik. Oke, dari hasil yang diperoleh saat kongres ini bisa di-spill sedikit dari Mas Daud dulu. Ada beberapa hal yang fundamental ya. Jadi yang pertama, nanti yang lain Bang Fadli yang lebih lengkap. Siap. Terkait dengan pemilihan ketua. Jadi kami di Jawa Timur itu membiasakan setiap kali pemilihan ketua cabang itu kita lakukan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat hampir semua cabang itu selama 5 tahun terakhir itu sudah melakukan pemilihan melalui musyawarah mufakat. Kami tunjuk tokoh-tokoh senior, kiai, profesor dan sebagainya itu para cendekia untuk menjadi ahwa, tim ahwa yang itu merumuskan siapa yang menjadi menunjuk siapa yang menjadi ketua, dan itu berlaku di semua cabang. Kami menghindari seminim mungkin terjadinya voting, dan alhamdulillah itu sudah terjadi di semua cabang. Dan ternyata apa yang kami lakukan di Jawa Timur ini nampaknya oleh Bang Fadli
dianggap menarik ini. Jadi biar suasananya tidak seperti suasana kongresnya Banong-Banong atau lembaga-lembaga yang lain, ada lempar-lemparan kursi, perebut palu sidang dan sebagainya. Sehingga proses kaderisasi itu juga berjalan smooth itu. Akhirnya di PP pun kemudian merumuskan yang disebut namanya Dewan Cendekia Utama, dan itu yang kemudian memilih ketua yang akan menjadi ketua umum di masa khidmat berikutnya. Itu yang paling fundamental sih gitu. Baik, terima kasih penjelasannya. Dan izin kita beri sejenak ya Mas Fadli, Mas Daud, nanti kembali lagi pada segmen berikutnya. Adalah segmen kedua, alhamdulillah juga telah hadir di studio narasumber saya yang ketiga tentunya. Ini segera kita sapa, ada Ketua PC khusus ISNU Erlangga Surabaya, ada Dr. Abdullah Mahin SPNK. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Sehat ya dok ya? Ya alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah luar biasa dok. Ini bisa disampaikan Ketua PJ khusus ISNU Erlangga Surabaya. Ini mulai kapan dok? Sebenarnya ini kita merintis ya. Kemarin pada waktu peringatan Hari Santri kita mengadakan DNA Daurah Nahdiyah Erlangga. Di situ kumpul semua sivitas akademika Universitas Erlangga dan juga alumni dan juga adik-adik mahasiswa. Kemudian kita merancang untuk bisa menjadikan cabang khusus ISNU Erlangga. Dan alhamdulillah ini sudah kumpul para ahli-ahli di sana dan insya Allah tinggal menunggu SK dari Pak Fadli, Mas Daud. Boleh request dok sekarang dok. Sampun. kita ngikut mawon. Baik, oke. Saya ke Mas Fadli dulu, izin. Ini kemarin terpilih siapa untuk menjadi ketua ISNU PP ini? Profesor Kamarudin, bener? Kamarudin, amin. Pripun itu prosesnya? Jadi prosesnya itu karena tadi seperti dijelaskan Mas Daud, kita ini memang karena cendekianya itu kan tidak. Saya punya pengalaman 2010 pemilihan ketua PW Ansor. Saya masih ketua PW Ansor itu harus menggulingkan kursi dulu meja itu kan untuk bisa dapat suara. Jadi pengalaman itu kan nggak boleh kita tularkan ke ini kan ISNU kan gayanya sudah berubah. Ini isinya orang cendekia seperti orang-orangnya Pak ini Mas Daud dan teman-teman yang lain. Sehingga kita lihat bagaimana pola pemilihannya dan di beberapa daerah sudah dipraktekkan apa yang dipraktekkan oleh Jawa Timur. Jadi kalau saya mimpin sidang itu pasti saya kumpulkan dulu, saya musyawarahkan dulu, saya panggil para tokoh, gimana gitu, mana yang baiknya. Nah hasilnya itu akhirnya kita bersepakat membentuk namanya Dewan Cendekia Utama dan itu akhirnya disahkan. Yang terpilih itu ada 9 nama, ya itu ya salah satunya Prof. Masud, Prof. Haji Ali Maskur Musa, terus Prof. Hafsin dari Jawa Tengah, kemudian ada Prof. Hafiluddin, kemudian ada Prof. Ahsin Rifai, ada Prof. Ulfiah, ada Prof. Didi Warsa, ada Prof. Ismail Fahmi Rauf, ada Prof. Talending. Terpilih, kemudian kami memberikan kebebasan untuk bermusyawarah, bermufakat di satu ruangan untuk menentukan calon. Ketika itu memang ada muncul 4 calon yang saya tahu ya hasil laporan, tapi karena saya nggak ngikuti soalnya, karena saya mimpin juga. Ada salah satunya Prof. Aktos, kemudian ada Prof. Haris, ya Prof. Haris salah satunya Dewan Cendekia, Prof. Haris, kemudian ada Dr. Juri Sarbiantoro, keempat muncul Prof. Kamarudin Amin, ya, Prof. Kamarudin Amin. Setelah bermusyawarah, walaupun sempat break untuk mencari pola dan lain sebagainya, akhirnya diputuskan Prof. Kamarudin Amin dipilih untuk menjadi ketua umum. Dan karena
sudah muncul itu akhirnya yang muncul sebagai calon itu juga seperti Prof Haris yang sempat muncul menjadi ditabarkan, walaupun nanti formatur yang mensahkan nanti itu sebagai ketua Dewan Ahli Prof Haris, kemudian wakil ketua Dewan Ahli itu ketua Dewan PJJ-nya Prof Ali Mastur Musa, kemudian wakil ketua Dewan Ahli kalau nggak salah itu waktu itu adalah Prof Mashkur. Ya, itu yang itu ditetapkan, dibacakan, tapi artinya nanti ketetapan yang lain itu mungkin nanti lewat formatur ya, jadi penetapannya. Tetapi waktu itu karena ingin bermusyawarah mufakat sudah menetapkan 4 nama itu, dan setelah terpilih Prof Kamarudin Amin, kemudian kita menetapkan formatur untuk menyusun kepengurusan. Formatur itu terdiri dari salah satunya itu ketua Dewan Cendekia yaitu Prof Ali Mastur Musa, kemudian ketua umum terpilih yaitu Prof Kamarudin Amin, kemudian mewakili kewilayahan dari Jawa Timur itu Prof Mastur, kemudian dari Jawa Barat itu Prof Ulfia, Sumatera Utara itu saya langsung gitu, ya. Dan kemudian di Kalimantan Timur kita berikan penghargaan sebagai tuan rumah yaitu Prof Hafiludin. Kemudian yang kelima adalah dari Papua Barat itu Dr. Heru, kan, dari Papua. Itulah yang insya Allah sedang kita sesuaikan penjadwalannya untuk perumusan, pengurusan dan lain sebagainya. Begitu. Baik. Izin Mas Fadli, ini pesertanya kemarin dari mana saja? Apakah juga termasuk dari PC khusus ISNU Erlangga Surabaya pun juga dijadikan sebagai peserta begitu kemarin? Begini, seiring dari sebenarnya kita ini semua idenya itu sama lahirnya dengan NU. NU itu kan lahirnya di Surabaya, ya kan? Termasuk cabang khusus ini dulu kita sebut rayon, ya. Rayon begitu ya Mas Daud ya. Rayon atau komisariat, ya kan? Ada Unmuja dan beberapa perguruan tinggi. Menyahuti itu kita dalam PDPRT memang kita buat draftnya untuk menyesuaikan itu kita sebut dengan cabang khusus, pimpinan cabang khusus. Nanti benar itu nanti pimpinan cabang khusus. Tapi karena statusnya masih waktu itu masih komisariat, nah sekarang mungkin ke depan itu sudah menjadi peserta kan. Nah kemarin itu kita berbasis cabang yang terdaftar waktu itu penjadwalannya sampai tanggal 30 September kita akomodir seluruh cabang-cabang yang mengusulkan untuk menjadi keputusan SK sampai tanggal 30 itu September. Setelah itu kita anggap sebagai peninjau. Meskipun ada 4 cabang menurut Mas Daud sudah kita memang itu kesalahan PP itu sudah kita akui. 4 cabang itu saya nggak tahu di mana keteledorannya, tetapi sudah kita akui ada 4 cabang. Sumeneb ya Mas Daud ya. Magetan, dan satu lagi sama Blitar ya. Sampang. Ya. Jadi memang kesalahan administrasi sehingga terpendam ini. Nah, insya Allah ke depan itu akan perbaikan dalam hal administrasi. Banyak hal yang masukan dari Mas Daud kemarin itu bagaimana perbaikan administrasi. Kita menampung ya. Insya Allah ke depan itu lebih baik dan kita mengakomodir contoh seperti ini. Kita memang kesulitan dalam pengesahan, dalam klausalnya itu harus dapat surat rekomendasi selain dari PW. Kalau cabang itu juga ada rekomendasi dari cabang NU. Memang secara ininya kita memahaminya itu baik, kan baik karena supaya pendekatan NU dan ISNU dekat. Tetapi itu menjadi problem di daerah luar.
ya kan, daerah luar, dan ada beberapa hal yang lain itu menjadi kendala sehingga tersendat. Insya Allah ke depan itu sudah hal-hal yang seperti itu sudah kita sesuaikan dalam kode PRT. Nanti juga kita minta masukan dari Mas Daud dan teman-teman sahabat-sahabat yang lain dalam perbaikan-perbaikan yang terkhusus dalam hal-hal administrasi, sehingga tidak menjadi persoalan di cabang dan wilayah dalam hal-hal administrasi, begitu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Mas Fadli, dan kita bincang dengan narasumber saya yang di studio dulu, sementara virtualnya break sebentar. Oke, Dok, ini bisa disampaikan kepada pemirsa terkait tadi ada keterangan apa DNA ya, Dok ya? Itu pripun, Dok? Jadi diadakan daurah itu karena kita melihat ya dari kami ya, ada ternyata itu di Universitas Airlangga itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan, dosen-dosen yang sangat berkualitas, yang itu berasal dari kaum Nahdliyin. Jadi itu kan banyak sekali dan itu berserakan, tidak terkumpul, terkoordinasi. Makanya dari itu kita mengadakan daurah Nahdliyah Airlangga tadi, yang nantinya kami harapkan itu bisa menjadi cikal bakal dari pengurus cabang khusus ISNU Airlangga, yang itu nanti mengumpulkan ilmuwan-ilmuwan yang ada di Universitas Airlangga sehingga terjadi orkestrasi. Tidak hanya besar di dunianya masing-masing, tapi terorkestrasi itu akan membesarkan Nahdliyin. Bayangkan di situ saya ketemu profesor termuda di UNER itu, ternyata kaum Nahdliyin adalah orang NU, seperti itu. Ya, dan ternyata ada cucunya Mbah Wahab Hasbullah juga berada di Universitas Airlangga sebagai dosen, dan juga banyak sekali tokoh-tokoh Nahdliyin yang ada di Universitas Airlangga yang itu berserakan dan tidak terorkestrasi. Maka diadakan di bentuknya PJ khusus ISNU Airlangga itu diharapkan itu akan ada orkestrasi yang itu nantinya yang pada khususnya akan membesarkan Nahdliyin, terutama pada bidang-bidang aspek pemberdayaan pesantren ya, di Jawa Timur terutama. Jadi kalau ada ahli ekonomi bisa bagaimana memberdayakan pesantren di bidang ekonomi, betul. Saya di bidang kesehatan bagaimana itu bisa memberdayakan kesehatan di pesantren, ada yang bidang kimia dan seterusnya, itu bisa memberdayakan pesantren. Dan juga di Universitas Airlangga ini juga banyak sekali sebenarnya kader-kader Nahdliyin ya, dari dia berasal dari pondok pesantren yang itu jadi mahasiswa di Universitas Airlangga, dan itu harus dikumpulkan. Dan nantinya kami mengharapkan kita itu bisa membuat sebuah pondok pesantren mahasiswa yang itu jadi pusat peradaban Nahdlatul Ulama di Universitas Airlangga, sehingga kalau dari pondok pesantren dia hafal Al-Quran, kan eman kalau dia hanya belajar kuliah saja. Ya mungkin ada masyarakat bisa memanfaatkan jadi jadi khotib atau memberikan pengajian, mengajar Al-Quran dan seterusnya. Itu adalah di satu pusat peradaban yang namanya Pondok Pesantren Mahasiswa, yang rencananya ingin kita bentuk pada waktu kepengurusan yang akan datang ini. Seperti itu. Subhanallah. Ya. Jadi tahu semua ya banyak potensi-potensi yang ada di kampus ya, berarti. Banyak sekali ya, dan itu belum dioptimalkan ya. Ahli hukum juga banyak yang Nahdlatul dari kaum Nahdliyin, dan itu kan perlu dioptimalkan ya, diorkestrasi, bukan dioptimalkan, diorkestrasi sehingga itu bisa memberikan manfaat terutama pada kaum Nahdliyin dan juga pada bangsa ya. Ada banyak yang juga ilmuwan tingkat dunia di Universitas Airlangga itu ternyata darahnya darah Nahdliyin yang itu belum terorkestrasi ya. Kalau dengan adanya PC khusus ISNU Airlangga ini, maka diharapkan akan ada orkestrasi, berkolaborasi, meningkatkan hitoh Nahdliyin di Universitas Airlangga terutama, dan juga pada masyarakat Indonesia dan juga di dunia internasional. Baik, luar biasa. Mas Daud, berbahagialah punya PC khusus ISNU Airlangga Jawa Timur ini, Mas, kayaknya. Komentarnya bagaimana, Mas Daud? Ya, kami sangat senang sekali ya, dan merasa bahwa ini adalah
khidmah bersama-sama yang akan membantu secara umum, bukan hanya di Jawa Timur, tapi juga di Indonesia. Saya kira Bang Fadli juga akan sependapat ketika perguruan tinggi negeri juga menjadi pengurus bagian dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Mengingat kita kalau beberapa riset yang kami lakukan itu menunjukkan bahwa bibit-bibit radikalisme, intoleran, kemudian fundamentalisme itu juga disebar melalui perguruan tinggi negeri yang terkenal ya di Jawa maupun di luar Jawa. Nah, kehadiran PC Airlangga ini nanti pasti akan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Selama ini kan sarjana NU itu terkenalnya ya SAG, SPDI, MAG ya. Kalaupun dokter ya dokter ya tidak jauh-jauh dari agama Islam misalnya ya. Nah, dengan adanya ISNU di perguruan tinggi negeri ini sudah ada Dokter Mahin ini kan dokter spesialis saraf. Ya, dokter yang juga dokter ya. Jadi tidak sekedar dokter spesialis tapi juga dokter juga dan spesialis. Nah, ini sangat langka di Nahdlatul Ulama. Dan beliau ini juga menggandeng atau membawa profesor-profesor yang keahliannya di luar keahlian agama yang tentunya digabungkan dengan agama. Ada Prof. Madian di ekonomi Islam ya. Kemudian ada profesor-profesor yang lain, ada yang disebutkan tadi profesor termuda itu malah ahli kimia kalau tidak salah itu. Ya, mata pelajaran yang saya tidak suka itu ketika waktu SMA itu. Dan ini menjadi energi baru bagi kami dan di Kongres juga dibahas pula bahwa ISNU ini sudah sebagai selain dari sarjana-sarjana agama juga ini kita coba untuk bersama-sama supaya semua lini kehidupan yang dibutuhkan oleh jamiah itu juga digapai atau digrab. Pesannya Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, bahwa kita harus meningkatkan cara-cara yang kreatif dan inovatif dalam menjalankan organisasi. Selain itu juga kita juga harus membangun koherensi ya, keterpaduan antara sarjana-sarjana sehingga sumber daya yang ada itu bisa kita kerahkan. Tujuannya satu adalah kita supaya bisa berkhidmat di NU dan kita bisa menguatkan kebangsaan dan Nahdlatul Ulama. Tentu ini ya butuh sumber daya yang luar biasa dari perguruan tinggi negeri. Oke, baik. Izin saya geser ke Mas Fadli. Mas Fadli, ini kalau saya sedikit tadi bingung antara kerah bajunya Mas Daud dengan jenggotnya Mas Daud. Bingung saya tadi itu. Nggak bisa bedakan. Oke, Mas Fadli, ya izin, fokus ISNU ke depan seperti apa? Tadi di awal, di segmen pertama sudah disinggung tentang identitas ke depan begitu. Berarti kan harus ada fokusnya seperti apa? Jadi, seperti yang awalnya kita berdiskusi panjang itu setelah meramu ya Jawa Timur dan seluruh wilayah, bahwa kita fokuskan bahwa kita bukan pada organisasi massa ya seperti bandum-bandum yang lain ya, seperti Ansor, Muslimat dan sebagainya. Jadi waktu itu meskipun akhirnya dalam sidang komisi itu akhirnya diberlakukan lagi PAC. Sebenarnya waktu itu kita menghilangkan PAC itu supaya tidak ada double ya di PAC, dia PAC ini, dan kita nggak sampai di PAC, tapi kita buatkan cabang khusus itu. Cabang khusus yang dulu namanya ada cabang istimewa menjadi cabang khusus, itu dia di kampus-kampus, kemudian ada di kementerian. Jadi di kementerian nanti cabang khusus dan sebagainya seperti itu. Jadi basisnya di situ.
Yang tiga itu intelektual, teknokrat, dan profesional. Kita buat ke situ ke cabang khususnya. Nah, sama dengan berkonsultasi dengan PBNU kemarin, PBNU juga ke depan tidak ada di PCI. PCI kenapa? Di sana nanti ada 15 orang segala gitu. Tapi dibuat dia seperti kedubes, kedutaan seperti itu. Jadi ditunjuk langsung. Nah, masa sama suara 15 orang itu sama dengan cabang nanti sekiranya di cabang Magetan dan lain sebagainya begitu. Nah, akhirnya begitu polanya. Jadi kita pun berpikir bahwa tidak sampai PAC karena harus beda identitas ISNU dengan Bandung-Bandung yang lain. Tetapi kan di Jawa Timur itu kan sudah sampai ke ranting ya Mas Daud ya. Nah, ranting. Jadi itu sudah berkembang. Akhirnya kita setujui kembali bahwa sampai PAC. Tapi tetap saja ada tempat-tempat ya cabang-cabang khusus yang berkeahlian ya kan perguruan tinggi dan lain sebagainya. Seperti yang sampaikan Mas Daud tadi, itu ketua PW Kaltim itu profesor dalam bidang IT ya. AI dalam bidang AI 20 guru besar AI itu salah satunya beliau. Ada 20 guru besar yang dianggap guru besar AI itu salah satunya beliau. Dan itu ada mahasiswanya itu dokter yang ahli medik yang bagaimana aliran darah, AI-nya urusan bagaimana menganalisis soal darah. Kemudian di ISNU itu ada ahli nuklir, mungkin nanti asosiasi nuklir nanti. Nah, saran dari PBNU kita berkonsultasi itu bahwa nanti ISNU ini akan menjadi holdingnya para ilmuwan-ilmuwan cendekia yang ada di NU. Jadi beliau ketua umum PBNU menyampaikan bahwa kan hari ini semangat orang membentuk organisasi NU itu sangat banyak. Sehingga apapun organisasi dilekatkan nama NU. Tetapi itu kan menjadi makin besar, tetapi tidak ini ya. Nah, beliau berharap itu semua masuk itu di bawah ISNU. Ya kan di bawah ISNU. Jadi holdingnya itu ISNU. Jadi tidak ada lagi Banom yang lain nanti menginsert di itu persatuan dokter, persatuan ahli ini. Itulah yang disebut dengan tadi 3 identitas yang harus dijaga ISNU. Jadi di bidang profesionalnya, intelektualnya, dan teknokrasinya. Itu masuk. Jadi dia jadi holdingnya. Jadi tidak ada, itu sudah disampaikan PBNU dan itu kita sudah adop dalam PDPRT yang akan datang. Nanti kita sempurnakan juga dalam penyusunannya, bisa dalam bentuk PO dan lain sebagainya. Oke. Begitu. Baik. Izin kita beri sejenak. Menarik sekali. Dan bisa kita akhir kembali perbincangan kita di segmen terakhir nanti. Di segmen terakhir kembali berbincang dengan narasumber saya di studio terlebih dahulu. Saya ke Dr. Makin dulu. Dok, ini bicara program kerja ya Dok ya. Tadi sudah disinggung ada pesantren mahasiswa begitu. Adakah yang lain Dok? Ya. Yang pertama itu memang pesantren mahasiswa itu yang utama harus kita wujudkan. Yang kedua adalah kita lakukan orkestrasi dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Karena kita itu kan dari sivitas akademiknya itu dituntut tridharma perguruan tinggi. Betul. Salah satunya itu penelitian dan pengabdian masyarakat. Pada fokus pengabdian masyarakat ini kami mengharapkan nanti kita fokus untuk pengabdian masyarakat pada pemberdayaan pesantren. Ya, bagaimana pesantren itu bisa memiliki suatu pola yang itu berdaya ya dalam sisi ekonomi, sehingga nanti lulusan pesantren itu bisa mandiri ya, dan pesantrennya pun bisa mandiri. Terus kemudian bagaimana misalnya di aspek kesehatan ya, di aspek kesehatan ini kan kalau saya di bidang penyakit saraf ya, itu kan banyak sekali kan yang kena stroke sekarang ini. Bagaimana kita memberdayakan juga bagaimana pesantren itu bisa berperan serta dalam mencegah kejadian stroke ya. Dan juga bagaimana misalnya menjaga memberikan pemberdayaan untuk kesehatan reproduksi, penyuluhan kesehatan reproduksi di pesantren misalnya seperti itu. Di aspek gizi ya, di aspek gizi ini kan juga program pemerintah ya. Betul. Ya, program pemerintah yang kemarin kan penanganan stunting ya, sekarang ada pemberian intervensi ya sebenarnya dengan pemberian
makanan bergizi gratis. Bagaimana di pesantren itu kita juga bisa memetakan mana-mana yang ini perlu kita berikan intervensi gizi, dan itu kan nggak sama kan. Ya, sesuai dengan kondisi di situ. Ada yang mungkin perlu tambahan zinc, ada yang mungkin perlu yang tambahan antioksidan, ini perlu tambahan protein dan seterusnya, itu nggak sama. Itu kan bisa dipetakan dari ahli-ahli di Universitas Airlangga, terutama pada ahli gizi. Dan ini juga kita punya ya ahli gizi yang itu juga nahliyin, yang itu juga dosen dan doktor ya, dan masih saudara keluarga dari Kiai Miftahul Ahyar. Ya, seperti itu. Jadi apa ya istilahnya, circle-nya nggak jauh-jauh. Iya, jadi nanti bagaimana pesantren itu sebenarnya berdaya. Kalau pesantren berdaya, tentu masyarakat juga akan berdaya, seperti itu. Luar biasa. Oke, durasi dari Mas Daud dulu. Saya kira survei yang dilakukan Alfara yang disampaikan Gus Yahya kemarin bahwa 54% orang Indonesia itu ngaku NU, dan saya kira di perguruan tinggi orang NU juga banyak ya, termasuk sarjana-sarjana para cendekia, dan ini yang bisa membuat dan mengembangkan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi yang strategis yang tentunya akan menentukan masa depan bangsa. Nah, oleh karena itu para sarjana-sarjana ini, para cendekia-cendekia ini yang menguasai keilmuan, terus kemudian punya dedikasi dan kemampuan-kemampuan yang lebih, ini bisa berkhidmat bersama-sama di Nahdlatul Ulama melalui ini. Oleh karena itu kami berharap semua ini bisa dilakukan dengan tujuan satu, agar ISNU memiliki sumbangsih kepada NU terlebih khusus dan lebih utamanya kepada bangsa. Saya kira itu. Baik, matur nuwun. Dari Mas Fadli, monggo. Iya, saya hampir sepakat apa yang disampaikan Mas Daud. Setelah berkeliling seluruh Indonesia, saya melihat bahwa begitu banyak potensi yang ada di ISNU, berbagai keahlian. Saya berkeyakinan bahwa ke depan ya, kita dengan format yang baru ini, insya Allah, saya berkeyakinan promosi ISNU akan sangat banyak berkontribusi bagi termasuk NU, khususnya NU dan bangsa ini dengan segala kemampuannya. Sehingga pertanyaannya, siapa NU? Is NU. Jadi NU itu adalah is NU. Jadi dengan segala kemampuan. Itu saja. Baik. Terima kasih waktunya semuanya, Mas Fadli, Mas Daud. Terima kasih, Dok. Makasih banyak waktunya di studio dan di ruang virtual. Sehat selalu semuanya dan sukses selalu. Baik, pemirsa, alhamdulillah usai sudah kebersamaan kita di program Ikhwal Jam yang mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat untuk kita semua. Saya Yula Kamila segera pamit. Terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.